kan tolol mikirnya, karena ingin membela seseorang. Kalau kami ngomong Pak biar jadi anggota DPR nggak didengar oleh pusat nih Pak. Apa sih urgensinya kita selaku warga negara yang mengklaim dirinya kritis, pintar dan lain sebagainya atas beberapa hal yang menyangkut dengan ijazah palsunya Jokowi ini sendiri. Selalu disebutkan ketua umum kami tadi itu Bahlul itu, karena Bahlul ini kalau kami artikan itu kan bodoh, tolol atau dungu. Saya udah pastikan bahwa Bahlil itu manipulatif di dalam soal dengan UI. UI menerima manipulasi itu karena pragmatisme. Itu semua disebabkan oleh Gelora. Karena Bahlil adalah ketua umum Partai Gelora. Nah, awalnya sok keras membela Jokowi dan Bahlil, tapi detik-detik berikutnya langsung berubah jadi tontonan yang memalukan. Di hadapan Rocky Gerung, anggota DPR yang tadinya berapi-api malah tumbang tak berdaya, seperti ayam sayur di tengah debat. Inilah momen double kill yang bikin publik terdiam dan netizen bersorak. Bukan hanya karena tajamnya ucapan Rocky, tapi karena logikanya menelanjangi kesalahan lawan debat tanpa ampun. Kita simak langsung videonya. Ya, jadi luar biasa kalau kita dengar di mana-mana Pak Rocky Gerung ini adalah kritisi yang luar biasa. Jadi kalau kita reflek ke belakang Pak Rocky, bahwa negara Indonesia ini, saya pernah pertemuan dengan profesor dulu, ada orang Amerika Pak Rocky. Ini jujur ini. Jadi ditanya kita ini di forum ini Pak Rocky, ditanya kita negara mana di dunia ini kaya, maka saya jawab Arab Saudi, Amerika, semua negara yang di luar itu. Wah, itu salah katanya Pak. Yang kaya di dunia ini adalah Indonesia. Bu, kita ini bengong Pak Rocky, kaya dari mana Indonesia? Rakyatnya kok sampai sekarang masih miskin, masih minta bantuan bansos dari Jokowi, dari semualah itu, dari presiden kita itu. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan Pak Rocky, orang luar itu mengatakan Indonesia ini paling kaya, tapi kita ini sampai hari ini tidak merasakan kekayaan itu. Nah, kekayaan dengan sumber daya yang luar biasa. Lewat kesempatan ini saya ketemu langsung dengan Pak Rocky Gerung ini, dengan kritikannya Pak Rocky Gerung yang luar biasa terhadap pemerintahan siapapun. Ini saya ingin sampaikan, coba apa sumber energi, sumber daya alam kita yang luar biasa ini untuk bisa mesejahterakan masyarakat itu, lewat sinilah Pak Rocky itu untuk menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin. Kalau kami ngomong Pak biar jadi anggota DPR nggak didengar oleh pusat nih Pak, nggak didengar. Paling yang didengar itu Rocky Gerung. Nah, itu aja Pak, masih banyak sebenarnya sebut kritisi Pak Rocky Gerung ini, tapi waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, waktunya tidak ada, betul. Mungkin sebelum dijawab, karena ini ada sesi yang pertanyaan yang terakhir, jadi ada tambahan nih Pak. Silakan Pak, terakhir ya Pak ya ini ya. Oke. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi Golkar ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan mungkin perlu Bahlil. Yang pertama Pak Rocky Gerung, apa sih urgensinya kita selaku warga negara yang mengklaim dirinya kritis, pintar dan lain sebagainya atas beberapa hal yang menyangkut dengan ijazah palsunya Jokowi ini sendiri? Karena kalau kami lihat di media sosial, baik di YouTube maupun di segala macam, itu terkesan fokusnya kita sebagai pemikir-pemikir kita di negara Indonesia ini adalah ijazah palsunya Jokowi, yang menurut saya tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang beliau sudah lakukan selama dalam jangka kurun waktu 10 tahun itu sendiri. Nah, kemudian apakah sebaiknya para pemikir-pemikir kita seperti Pak Rocky Gerung dan teman-teman yang lain untuk mengajak berpikir bagaimana ke depannya negara kita ini yang kaya, apa yang disampaikan teman kita tadi itu, untuk
mengejar kemajuan ini. Tidak lagi menoleh ke belakang, tapi mari kita menoleh ke depan. Nah, kaitan dengan selalu disebutkan ketua umum kami tadi itu Bahlul itu, karena Bahlul ini kalau kami artikan itu kan bodoh, tolol atau dungu. Nah, sementara Pak Rocky Gerung sendiri anti kritik terhadap Pak Prabowo. Nah, tentu Pak Prabowo dalam hal ini kalau memang diangkat wakilnya atau pembantunya orang yang dungu dan lain sebagainya itu, seharusnya Prabowo inilah yang kita kasih masukan dan kritikan. Jadi mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke. Silakan Pak, 2 pertanyaan penutup ya di siang hari ini. Silakan Pak. Mengapa ajukan pertanyaan yang dilematis buat Anda sendiri? Ada yang dilematis. Mengapa ini suruhin ke saya? Saya udah pastikan bahwa Bahlil itu manipulatif di dalam soal dengan UI. UI menerima manipulasi itu karena pragmatisme. Saya sebagai pejabat publik, satu soal. Nanti saya ngomong lagi. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus mempersoalkan yang sudah selesai? Oke, jangan persoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. Konsekuensinya, kalau ada ijazah palsu, Gibran jangan persoalkan. Kalau ijazah palsu Bahlil menjadi presiden, jangan persoalkan. That's the consequences. Justru kita persoalkan supaya tidak terjadi futuranya, ikbalnya. Jadi yang kita persoalkan bukan ijazah palsu Jokowi, tetapi etika berbohong, itu soalnya. Ya, satu poin. Indonesia negara kaya. Memang semua mineral terbayar di Indonesia. Kenapa? Di garis khatulistiwa, kutub utara, kutub selatan, mengikuti rotasi bumi, seluruh mineral itu tertarik ke arah khatulistiwa. Karena dalam fisika namanya gerak sentripetal. Pasti. Ini kalau saya putar-putar di sini, seluruh abu debu yang ada di sini dia akan bergerak ke arah. Memang kaya semua mineral kita, punya uranium, nikel, batu bara segala macam. Itu kekayaan bukan itu? Kekayaan itu baru disebut kekayaan kalau ada di pasar global. Kalau di perut bumi ya iya. Tapi mau ngapain? Ya harta karun. Yang kalau nggak digali tetap harta karun, bukan harta Anda. Emas di Tembagapura, di Freeport, kalau nggak dieksploitasi, ya kita punya satu gunung emas. Iya, kalau nggak dibawa emas itu jadi perhiasan emak-emak, nggak ada harganya. Jadi itu yang kita sebut nilai tambahnya. Tapi masalahnya adalah Indonesia negara kaya potensial, tapi kebijakannya tidak mampu menghasilkan keadilan. Dalam 20 tahun ini, negara yang paling kaya bukan Indonesia. Siapa tadi yang ketemu profesor itu? Negara paling kaya di dunia sejak tahun 2000 adalah Nauru. Tahu Anda di mana Nauru? Di bawah Sumbawa, dekat New Zealand. Negara itu penduduknya kira-kira mungkin 50.000 orang. Negara itu negara terkaya di dunia. Setiap orang itu dalam setiap 2 bulan rata-rata mobilnya dibuang, dia ganti baru. Sampai tahun 2000. Kenapa? Satu pulau itu isinya adalah fosfat atau fosfor. Satu pulau. Pendapatan per kapitanya melampaui pendapatan per kapita negara paling kaya di dunia, yaitu tetangga kita, Brunei Darussalam. Anda bayangkan, negara paling kaya di dunia itu Nauru, pulau yang isinya adalah mineral. Sepuluh tahun lalu atau 7 tahun lalu, negara itu diambil alih oleh PBB karena kemiskinan. Habis, bangkai mobil ada di situ semua. Negara paling miskin sekarang karena gagal memanfaatkan sumber daya alam. Itu soalnya. Nah, kita
lagi melakukan hal yang sama. Karena saya sebut tadi, problemnya bukan di hilir, di hulu. Karena di hulu itu adalah kong kaling kong antara politisi, kebanyakan dari Golkar, dengan oligarki. Sejak zaman Jokowi, maka disparitasnya naik tinggi. Ya, oke, saya rubah. Itu semua disebabkan oleh Gelora. Karena Bahlil adalah ketua umum partai Gelora. Benar nggak? Ya karena itu cara berpikirnya begitu. Yes, fairnessnya begitu. Jokowi terus. Oke, saya ubah. Penyebab 10 tahun ini adalah SBY. Berarti SBY berkuasa selama 20 tahun. Kan tolol mikirnya tuh. Karena ingin membela seseorang itu. Saya nggak hina Jokowi, saya hina kebijakan dia itu soalnya. Saya nggak hina Bahlil. Bahlil ketemu saya pasti dia cium tangan. Pasti. Tapi kebijakan dia itu dari Raja Ampat mulai dibongkar sampai Blok Medan. Itu fairnessnya begitu. Anggota DPR itu mesti datang dari kecerdikan, ketajaman, dan panggilan etik. Gak ada problem dalam politik, gak ada problem personal. Semua basisnya kritik kebijakan. Bertahun-tahun saya ngajarin itu. Ngapain saya di sini kalau saya mau kritik orang? Saya kritik kebijakannya. Oke, saya pakai filsafat supaya bisa secara organik saya lihat masalah. Secara komprehensif saya lihat masalah. Saya selalu dekati dengan metode filosofi. Saya bisa pakai teori hubungan internasional, psikologi, tetapi tidak ada cara untuk melihat secara dalam, lebar, luas, tinggi, selain masuk ke dalam analisa filsafat. Nah, dalam politik, analisa filsafat paling tinggi adalah moral, etik. Because philosophy is the mother of all sciences. Itu dasarnya. Dan semua orang selalu bilang bahwa Rocky Gerung memanfaatkan filsafat untuk menyesatkan cara berpikir. Anda semua akan tersesat oleh Rocky Gerung. Tapi saya bilang sekarang, dengan pendekatan filsafat, saya jamin Anda akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih.